Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriliani Wijaya dari kelas TIB 4A dengan NIM 2412006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Program Pencegahan Stunting menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada Posyandu Melati Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Tugas ini diajukan untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wahyu Nur Alim Tias, Eskom Mkom. Dilanjutkan dengan kata pengantarnya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan pada program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Mulia. Dalam penyusunan laporan ini, saya memperoleh bantuan, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Nur Alim Intias, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu. Dilanjutkan dengan Ibu Sri Muhartini, selaku Ketua Posyandu Melati Kelurahan Baru Ilir. Dilanjutkan oleh Ibu Betty Wahyuningsi, selaku penyuluh keluarga berencana Kalimantan Barat, yang telah memberikan informasi mengenai program pencegahan stunting, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan penelitian ini. Baik, adapun daftar isi dari laporan penelitian ini. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan, latar belakangnya yaitu stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan dengan standar usianya. Maka dari itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa di wilayah Posyandu Melati terdapat sekitar 35 bayi dan balita yang dipantau dengan 2 balita usia sekitar 2 tahun yang teridentifikasi mengalami stunting. Menurut narasumber, penyebab stunting di wilayah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi, tetapi juga oleh pola asuh orang tua, sanitasi lingkungan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas program pencegahan stunting di Posyandu Melati Kelurahan Baru Ilir, menerapkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam proses penentuan prioritas program pencegahan stunting, dan dilanjutkan oleh bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini berdasarkan beberapa jurnal yang dimana mendapatkan referensi dari judul penelitian pertama yaitu Sistem Pendukung Keputusan Diagnosa Stunting pada Balita menggunakan metode AHP di Puskesmas Mobesi. Adapun strategi penanganan stunting di Kabupaten Jeneponto. Dilanjutkan dengan Analysis of the Analytical Hierarchy Process AHP Method in Determining Priority Decision for Handling Stunting in Bengkulu Province. Adapun yang keempat, Strategy for Accelerating Stunting Reduction Program in Tasikmalaya City, Indonesia using AHP. Dan terakhir yaitu kombinasi metode AHP dan SAW dalam sistem identifikasi stunting berbasis Python. Berdasarkan penelitian terdahulu, metode Analytical Hierarchy Process banyak digunakan dalam pengembalian keputusan yang melibatkan banyak kriteria termasuk dalam bidang kesehatan. Dengan landasan teori yaitu sistem pendukung keputusan adalah merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK berfungsi untuk memberikan alternatif solusi berdasarkan data dan metode tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan efektif. Oke, dilanjutkan dengan Analytical Hierarchy Process, yaitu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Seati pada tahun 1980. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu melalui proses perbandingan berpasangan. Adapun tahapan dari metode AHP,
yaitu menentukan tujuan, menyusun struktur hierarki, membuat matriks perbandingan berpasangan, yang dimana kalau menggunakan studi kasus saya nilainya yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dengan keterangan sangat penting, sedikit lebih penting, sangat penting, mutlak lebih penting, nilai antara 2 pertimbangan. Dan dilanjutkan dengan normalisasi matriks, menghitung bobot prioritas, menghitung konsistensi yaitu CI dan CR, konsistensi indeks maupun konsistensi rasio, dan menentukan prioritas alternatif. Dan adapun penjelasan dari stunting sendiri. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Oke, di sini saya menggunakan posyandu, merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Oke, adapun kerangka pemikiran di sini bertujuan untuk menentukan prioritas program pencegahan stunting di Posyandu Melati, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat menggunakan metode AHP. Dengan kriteria ada 5, yaitu efektivitas program, biaya pelaksanaan, dukungan masyarakat, kemudahan pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Sedangkan alternatif yang dinilai meliputi pemberian makanan tambahan, edukasi atau penyuluhan stunting, edukasi pola asuh orang tua, penimbangan dan pemantauan pertumbuhan, pemberian tablet tambah darah, itu yang terakhir. Dengan kerangka pemikiran seperti ini, dilanjutkan ke bab 2 yaitu metode penelitian. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan sistem pendukung keputusan. SPK menggunakan metode analytical hierarchy proses. Dengan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai Ketua Posyandu Melati dan juga penyuluh keluarga berencana Kecamatan Balikpapan Barat. Dan adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung penelitian antara lain jurnal ilmiah, buku referensi, data Badan Pusat Statistik, artikel ilmiah mengenai stunting, dan dokumen pendukung lainnya. Adapun teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, studi literatur, dan juga dokumentasi. Di sini adapun kriteria yang telah saya bacakan tadi dengan alternatif penelitiannya. Adapun gambaran alur prosesnya, yaitu tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga diperoleh prioritas program pencegahan stunting menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Dengan penelitian alur seperti ini. Dilanjutkan oleh bab 4, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Melati, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Wawancara dilakukan kepada 2 narasumber, yaitu Ibu Sri Muhartini selaku Ketua Bidang Kesehatan Posyandu Melati dan juga Ibu Betty Wahyuningsi selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Balikpapan Barat. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Posyandu Melati aktif melaksanakan berbagai program pencegahan stunting seperti pemberian makanan tambahan, penyuluhan stunting, edukasi pola asuh kepada orang tua, pemantauan pertumbuhan balita, serta pembelian tablet tambah darah kepada remaja putri. Selain itu diketahui bahwa Posyandu Melati memiliki 15 kader yang bertugas melayani masyarakat. Kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 9 atau tanggal 10 setiap bulan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekitar 35 bayi dan balita yang dipantau secara rutin, dengan 2 balita berusia sekitar 2 tahun yang teridentifikasi mengalami stunting. Menurut hasil wawancara, penyebab stunting yang paling banyak ditemukan di wilayah penelitian meliputi pola asuh orang tua yang kurang tepat, kurangnya asupan gizi, sanitasi lingkungan yang kurang baik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Ini pun dokumentasi dari kegiatan observasi saya. Dilanjutkan dengan penentuan kriteria dan alternatif yang telah saya sampaikan tadi. Dan adapun perhitungan metode analytical hierarchy proses. Mari kita ke Excel. Dimulai dari tabel kriteria, perhitungan tabel kriteria. Di sini saya memasukkan data-data dan saya menggunakan sum untuk menghitung keseluruhan total
kriteria. Lalu dilanjutkan oleh perhitungan bobot, yaitu perhitungan dari K1 sampai dengan K5. Dihitung keseluruhan menggunakan average. Dan perhitungan WSV, yaitu sum produk dari perhitungan bobot dengan keseluruhan. Lalu ada lambda. Perhitungan lambda adalah pembagian antara bobot dan WSV. Dan juga ada pun perhitungan keseluruhan dari kriteria masing-masing kriteria. Dari kriteria pertama, perhitungannya menggunakan sum K1 A1 keseluruhan. A ini adalah alternatif. Lalu dilanjutkan oleh perhitungan K1 untuk mencari normalisasi matriks. Jadi dibagi antara alternatif pertama dibagi dengan jumlah. Dilanjutkan dengan total keseluruhan, yaitu sum dari alternatif normalisasi matriks. Jadi menjadikannya 1 hasilnya. Dilanjutkan dengan bobot, yaitu penggunaan average dihitung untuk A1 sampai dengan A5. Dengan lambda max, hitungan keseluruhan daripada bobot, dilanjutkan dengan pengurangan dikurang 5, lalu dibagi 4. Setelah itu, CR atau rasio max, yaitu pembagian dengan 1,12. Lalu menentukan apakah kriteria pertama itu termasuk konsisten apa tidak. Begitupun kriteria perhitungan kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat maupun kriteria kelima. Lalu hasil dari perhitungan tersebut, perhitungan bobot tersebut dijadikan perhitungan nilai akhir alternatif. Jadi di average total keseluruhannya lalu ditambah menjadi nilai akhir dengan sum produk seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dengan pembagian ranking menggunakan perintah rank seperti ini. Baik. Maka dari itu, matriks perbandingan berpasangan kriteria yaitu dari K1 sampai dengan K5 dengan jumlah masing-masing 1,93, 9,6, 5, 12,5, dan 14. Dilanjutkan dengan normalisasi matriks yaitu 0,51724 yang dimana hasilnya masing-masing 1. Dengan bobot prioritas yaitu 0,47833, 0,14557, 0,22741, 0,08549, dan 0,06321. Adapun uji konsistensi yaitu hitungan keseluruhannya yaitu 0,06895 banding 0,1. Maka dari itu disebut konsisten. Sehingga matriks perbandingan berpasangan pada kriteria dinyatakan konsisten. Dengan demikian, hasil pembobotan kriteria dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan prioritas alternatif program pencegahan stunting. Ini adalah hitungan dari uji konsistensi kriteria. Selanjutnya adalah ini hitungan CR kriteria dari keseluruhan kriteria. Adapun hasil perankingan alternatif yaitu dengan ranking pertama penyuluhan edukasi stunting, 2 PMT pemberian makanan tambahan, 3 pola asuh, 4 pemantauan atau penimbangan, dan kelima yaitu tablet tambah darah. Dengan pembahasan berdasarkan hasil perhitungan metode analytical hierarchy proses AHP diperoleh urutan prioritas program pencegahan stunting di Posyandu Melati. Program dengan bobot terbesar merupakan alternatif yang paling diprioritaskan karena memiliki tingkat kepentingan tertinggi
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun bab 5 penutup. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Posyandu Melati, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, dapat disimpulkan bahwa Posyandu Melati telah melaksanakan berbagai program pencegahan stunting, antara lain pemberian makanan tambahan, edukasi atau penyuluhan stunting, edukasi pola asuh orang tua, penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita, serta pemberian tablet tambah darah. Dilanjutkan dengan saran bagi Posyandu Melati diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan program pencegahan stunting, khususnya melalui edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh pemenuhan gizi anak, serta pentingnya kehadiran dalam kegiatan Posyandu setiap hari. Adapun daftar pustaka yang saya lampirkan, yaitu kelima jurnal yang telah saya bacakan tadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.